Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, hari ini kita bisa bertemu kembali dan bisa belajar bersama. Nah, hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 2, MUPEL IPS dan MUPEL PPKN. Nah, hari ini kita akan belajar tentang keragaman rumah adat yang ada di Indonesia. Nah, setiap suku bangsa yang mendiami wilayah Indonesia memiliki adat dan kebudayaan yang berbeda, termasuk juga rumah tinggal. Rumah tinggal asli dari setiap suku bangsa disebut rumah adat. Jadi, rumah adat itu adalah rumah tinggal asli dari suku. Rumah adat juga merupakan kekayaan budaya yang patut kita banggakan. Berikut contoh keunikan rumah adat di Indonesia. Yang pertama adalah rumah limas, ya. Anak-anak bisa sambil membuka buku halaman 83. Kan? Di situ ada penjabaran keunikan rumah limas, ya. Rumah limas merupakan rumah panggung kayu. Dari segi arsitekturnya, rumah-rumah panggung kayu juga disebut rumah limas karena bentuk atapnya yang berupa limas. Jadi limasan, bentuk atapnya itu membentuk bangun limas. Nah, rumah limas berasal dari daerah Sumatera Selatan. Alam daerah yang lekat dengan perairan rawa, baik itu rawa maupun sungai, membuat masyarakat membuat rumah panggung. Jadi, karena rumah mereka itu berdekatan dengan rawa dan sungai, untuk menghindari banjir biasanya atau air naik ke dalam rumah mereka, biasanya mereka membentuk rumahnya panggung dan berbentuk rumah limas. Nah, ada dua jenis rumah limas, yaitu rumah limas yang dibangun dengan ketinggian lantai yang berbeda yang sejajar, bangunnya memakai kayu unglen atau merbau yang tahan air. Jadi kayu-kayu yang dipakai untuk panggung yang dibuat untuk rumah limas itu biasanya tahan air, ya. Dinding terbuat dari papan kayu yang disusun tegak. Bagian teras biasanya dikelilingi pagar kayu. Jadi kebanyakan rumahnya itu terbuat dari kayu, bukan dari batu bata atau dari batu bata atau dari itu, ya, rumah sekarang itu, ya, dari plafon atau apa itu, ya. Nah, terus bagian teras biasanya dikelilingi pagar kayu beruji yang disebut tenggalung. Jadi ada di rumahnya itu dikelilingi pagar kayu juga. Pintu masuk rumah limas sangat unik. Pintu kayu juga dibuka lebar akan menempel ke langit-langit atas. Bagian ruang tamu disebut kekicing berupa pelataran yang luas. Jadi ruang tamunya itu luas banget, ya. Jadi biasanya lebih luas daripada kamar. Nah, dinding ruang cat dimotif flora berwarna keemasan. Jadi dinding mereka itu dicat, ya, di kayunya mereka itu di dinding-dinding kayunya mereka itu dicat motif tumbuhan flora, ya, yang berwarna keemasan. Tak jarang pemilik menggunakan timah dan emas di bagian ukiran lampu gantungan antik. Jadi mereka tuh di dinding atapnya itu ada lampu hiasan itu biasanya menggunakan bahan dari timah atau emas. Yang kedua adalah rumah beteng, ya. Ciri rumah beteng ialah bentuknya panggung dan memanjang, ya. Jadi bentuknya tuh panggung terus memanjang. Panjang bisa mencapai 30 sampai 150 meter. Jadi dan lebarnya itu cuma 10 sampai 30 meter, 50 meter. Nah, untuk itu makanya rumahnya itu bisa didiami oleh 100 sampai 150 jiwa karena rumahnya itu besar dan panjang. Nah, di dalam satu keluarga biasanya ada pemimpinnya yang disebut pambangkas lewu. Di bagian rumah juga terdapat beberapa ruangan yang dapat dihuni oleh setiap keluarga. Jadi setiap keluarga di sana itu memiliki ruangan tersendiri, ya. Rumah bentang ini berasal dari Kalimantan Tengah yang memiliki keunikan tersendiri. Bentuknya memanjang serta terdapat tangga dan pintu masuk ke dalam bentang. Tangga sebagai alat penghubung disebut hejot. Bahan rumahnya yang menggunakan kayu juga. Jadi kebanyakan rumah-rumah dahulu itu menggunakan kayu, tapi kayu yang berkualitas, ya. Seperti kayu ulin yang bisa tahan
air juga bisa bertahan sampai ratusan tahun dan anti rayap. Pada halaman depan biasanya terdapat balai tempat menerima tamu. Jadi halaman depannya itu kayak ada biliknya. Di situ tuh bisa untuk menerima tamu atau biasanya digunakan untuk pertemuan adat. Di bagian belakang terdapat balai kecil yang dinamakan tukau sebagai gudang alat penyimpanan pertanian. Terus pada rumah betang juga terdapat sebuah tempat yang dijadikan sebagai tempat penyimpanan ya, penyimpanan senjata yang disebut bawang. Bagian depan dan belakang biasanya terdapat pulau sandung, yaitu sebuah tempat penyimpanan tulang keluarga yang sudah meninggal. Jadi mereka itu ada tempat tersendiri untuk menyimpan tulang-tulang keluarga mereka yang sudah meninggal. Nah, sekarang kita akan belajar tentang keragaman rumah adat. Ya, kita akan belajar tentang rumah adat. Nah, di situ ada keragaman rumah adat. Yang pertama tadi rumah limas ya, dari Sumatera Selatan. Jadi setiap suku bangsa Indonesia itu memiliki rumah adat yang mencerminkan identitas suku tersebut. Nah, rumah adat juga merupakan kekayaan budaya yang patut kita banggakan. Nah, di situ ada tadi rumah limas dari Sumatera Selatan, rumah betang dari Kalimantan Tengah ya. Terus di sini ada rumah panggung dari Jambi. Ya, ada rumah panggung dari Jambi ya. Di situ rumah panggungnya memiliki 8 ruang, yaitu ruang jogan, serambi depan, serambi dalam, kamar amben, melintang, serambi belakang, ruang laren, ruang garang, dan ruang penggarai. Terus yang kedua ada rumah adat Bengkulu yang dinamakan rumah rakyat atau hubungan 5 ya. Ini tuh rumah adat khas Bengkulu. Rumah ini memiliki 3 kamar, yaitu kamar orang tua, kamar gadis, serta kamar bujang. Terus ini adalah yang ketiga adalah salah satu rumah adat di Bali yang berupa pintu masuk ya, pintu masuk rumah adat Bali itu namanya Bali Sekapat ya. Jadi kan di rumah adat Bali itu ada namanya pintu masuknya namanya Gapura Candi Bentar. Nah, untuk ini seperti tempat mereka sembahyang. Nah, atau biasanya kita orang Jawa menyebut tuh di saung ya, seperti saung, bentuknya seperti saung, itu namanya rumah Bali Sekapat. Jadi di Bali itu rumah adatnya perbagian ada namanya sendiri. Nah, yang digambar ini adalah rumah Bali Sekapat. Nah, itu bagian yang biasanya digunakan untuk itu kumpul, yang biasanya tuh kalau orang Jawa tadi bilang itu namanya saung ya. Nah, terus selanjutnya ada yang keempat itu rumah adat Kalimantan Selatan, yaitu Bumbungan Tinggi. Rumah adat ini memiliki atap yang lancip dengan sudut 45 derajat, berbentuk segi 4 panjang dengan tambahan pada samping kanan kiri bangunan. Lalu ada rumah kebaya dari DKI Jakarta ya, bukan kebaya yang dipakai, tapi ini namanya rumah kebaya. Dilihat dari samping ya, atap yang dilihat dari samping berlipat-lipat seperti lipatan kebaya, maka dari itu disebut rumah kebaya. Lalu ada rumah kesepuhan Cirebon. Rumah kesepuhan Cirebon merupakan rumah tradisional Jawa Barat yang terdiri atas pendopo, pringgodani, prabayasa, dan panembahan ya. Ini tuh biasanya diperuntukkan untuk para pengawal kesultanan seperti itu. Terus rumah joglo. Rumah joglo ini adalah rumah khas dari Jawa Tengah. Ya, rumah joglo itu memiliki ciri khas, yaitu menggunakan blandar bersusun ke atas yang dinamakan blandar tumpang sari. Bangunan joglo ini juga memiliki kerang yang disebut sunduk atau sunduk kili yang berfungsi sebagai penguat bangunan atau penyiku agar tidak berubah posisi. Ya ini loh.
cagak-cagaknya, apa ini namanya? Itu sebagai penguat rumah. Terus itu ada rumah rakit dari Bangka Belitung, rumahnya berada di tepian sungai. Lalu ada rumah Honai dari Papua. Nah, anak-anak juga bisa melihat di tabel halaman 88 sama 89, itu di situ ada tulisan 34 provinsi, ya, 34 provinsi yang ada di Indonesia dengan rumah adatnya. Ada satu provinsi yang hanya memiliki satu rumah adat, ada juga satu provinsi yang memiliki lebih dari satu rumah adat. Contohnya di Aceh ada rumah Aceh, rumah Krongbade. Terus di Sumatera Utara ada rumah Balai, Batak Toba, dan rumah Bolon. Jadi setiap daerah atau setiap suku itu memiliki ciri khas rumah adatnya sendiri-sendiri. Nah, tugas untuk anak-anak menjawab pertanyaan yang ada di buku paket tema 7, halaman 89 sampai 90. Tugasnya mencari keunikan rumah adat tersebut. Tugas dikumpulkan ke Bu Shirley, ya. Jadi anak-anak hanya mencari setiap gambar itu kan ada 5 gambar. Yang pertama itu di nomor 1 itu ada rumah adat Provinsi Papua yang yaitu rumah Honai, ya. Kalian mencari keunikan rumah Honai itu seperti apa. Terus yang kedua itu rumah adat Provinsi Jawa Tengah Joglo, itu keunikannya seperti apa. Terus nomor 3 itu rumah adat Provinsi Bangka Belitung atau rumah rakit, kalian mencari keunikannya seperti apa. Nomor 4 itu rumah adat Provinsi Jambi, yaitu rumah panggung, kalian mencari juga keunikannya seperti apa. Dan yang terakhir itu ada rumah adat Provinsi Bali, yaitu namanya Gapura Candi Bentar. Ya, jadi anak-anak harus mencari keunikan rumah adat tersebut, ya. Nah, tugas dikumpulkan ke Bu Guru, ya, ke Bu Shirley. Untuk nama rumah adat sudah Bu Shirley bacakan tadi, dan sudah Bu Shirley kasih tahu waktu tadi di Zoom, ya, apa saja nama rumah adat tersebut. Semoga anak-anak bisa mengerjakan. Untuk rumah keunikannya anak-anak bisa mencari di buku atau di internet, ya. Jangan lupa tugasnya dikumpulkan. Alhamdulillah, itu saja yang bisa Bu Shirley sampaikan. Mohon maaf bila banyak pengucapan dari Bu Shirley yang salah atau kurang jelas, ya. Mohon maaf karena di sekolahan situasinya ramai, jadi memang membuat videonya juga harus pinter-pinter, ya. Membuat videonya seperti ini juga harus disesuaikan dengan kondisinya karena memang di sekolahan ramai. Nah, untuk itu Bu Shirley banyak minta maaf kepada anak-anak. Akhir kata dari Bu Shirley, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.